Horas, hamu akadongan sude Goarhu Citra Pratiwi Boru Pasaribu di Sonau Naing Pabohon Tud akadongan maragam-ragam ulos dohon lampatanna. Nah teman-teman, ulos ini adalah hasil tenun khas Batak yang biasanya digunakan untuk acara-acara adat Batak seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Juga biasanya digunakan sebagai pelengkap seorang penari ketika menarikan tarian tradisional Batak. Nah, teman-teman, ulos ini ada beberapa macam coraknya. Nah, jadi corak yang berbeda akan digunakan pada saat acara yang berbeda pula. Teman-teman, ulos ini juga sudah dinobatkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Oktober 2014. Nah, sampai saat ini Hari Ulos Nasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Nah, langsung aja ya teman-teman, berikut ini adalah penjelasan macam-macam ulos dan kegunaannya. Yang pertama adalah ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang biasanya digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada sepasang pengantin yang baru menikah. Harapannya agar keduanya memiliki ikatan batin. Selanjutnya yaitu ulos sibolang. Ulos sibolang biasanya digunakan pada saat duka. Oleh karena itu, ulos sibolang biasa disebut sebagai simbol duka cita. Biasa ulos ini digunakan ketika saat ada orang yang meninggal dunia. Ulos mangiring. Ulos ini mempunyai corak yang saling beriringan. Hal tersebut melambangkan kesuburan dan kekompakan. Biasa ulos ini diberikan kepada anak yang baru lahir, terutama anak pertama. Tujuannya supaya anak tersebut dapat mengiringi kelahiran anak berikutnya. Ulos ragi huting. Dahulu ulos ini biasanya digunakan oleh para gadis pada saat pesta. Nah, semakin berkembangnya zaman, ulos ini semakin sulit ditemukan. Ulos bintang maratur. Ulos bintang maratur menggambarkan jajaran bintang yang teratur, bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang, atau dalam bahasa Batak saur matua. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Ulos pinunsaan. Ulos pinunsaan adalah salah satu ulos yang paling mahal. Ulos ini biasanya disandang oleh para raja dan dipakai pada waktu pesta. Ulos simarinjam sisi. Ulos ini dipakai pada waktu pesta oleh salah satu orang yang paling depan pada saat acara pesta. Ulos lobu-lobu. Jenis ulos ini biasanya mempunyai keperluan yang sangat khusus, terutama bagi orang yang sering mendapat kemalangan. Ulos sitolutuho adalah ulos yang digunakan sebagai pengikat kepala oleh perempuan Batak atau tudung niinang. Ulos suri-suri nagajang. Ulos suri-suri nagajang diberikan kepada pengantin baru. Ulos ini juga dipakai sebagai hade-hade atau selendang. Ulos ini juga disebut sebagai ulos gabe-gabe. Ulos tumtuman. Ulos ini dipakai sebagai ikat kepala oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama. Kemudian ulos tutur-tutur. Ulos tutur-tutur dipakai sebagai pengikat kepala yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Yang terakhir adalah ulos antek-antek. Ulos ini dipakai sebagai selendang bagi orang tua untuk melayat orang meninggal dunia. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililitkan pada waktu menari. Nah, teman-teman, tadi sudah dengarkan penjelasan jenis, ada 14 jenis ulos dan kegunaannya. Sekarang kira-kira ada yang tahu nggak ulos yang aku pakai ini adalah ulos apa ya namanya ya? Ada yang tahu? Nah, ulos ini adalah
Namanya tuh ulos sadum. Nah, ulos sadum ini melambangkan sukacita dan juga semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya ulos ini tuh sebagai hadiah, dijadikan sebagai hadiah untuk kerabat dekat atau saudara ataupun keluarga. Berikut ini adalah contoh acara-acara yang menggunakan ulos Batak. Ayo semangat lestarikan budaya Indonesia. Kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi? Au bangga gabe halak Batak, au bangga gabe halak Indonesia. Horas, mau lihat ya kadongan?